Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari dengan NIM 105 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan keterampilan dasar mengajar, yaitu dalam aspek menjelaskan. Nah, materi yang saya gunakan di video ini adalah materi dari kelas 4 semester 1, tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ditonton terus ya videonya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, selain berdasarkan jenis habitatnya, hewan-hewan atau makhluk hidup juga dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, Ustazah kasih tahu ya, karena hewan-hewan tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari hewan yang kecil sampai hewan yang besar. Nah, tentunya dari hal tersebut, dari jenis-jenis hewan ini, tidak semua makanan-makanan mereka itu sama. Ada yang makan daging, ada juga yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari perbedaan ini terjadilah pengelompokan itu tadi. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, adapun pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, dan hewan insektivora. Untuk lebih lanjutnya, simak lebih lanjut ya. Hewan herbivora. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak hewan herbivora ini apa? Nah, betul sekali. Hewan herbivora ini adalah hewan yang menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan mereka. Hewan herbivora ini memiliki ciri-ciri gerahamnya yang rapat. Untuk apa? Yaitu untuk mengunyah dan melumat makanan mereka yang berupa tumbuhan atau rerumputan tadi. Nah, adapun contoh dari binatang herbivora ini adalah binatang ruminansia, yaitu sapi, kuda, dan kambing. Anak-anak masih ingat apa enggak binatang ruminansia itu apa? Ustazah ulangi ya, binatang ruminansia adalah binatang yang memiliki pencernaan yang kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena pada pencernaan mereka terdapat banyak enzim-enzim yang merubah selulosa pada rumput yang mereka makan tadi menjadi glukosa dan siap menjadi sebuah energi. Karena itu, sapi, kuda, kambing, dan segala macam hewan pemakan rumput lainnya disebut dengan hewan ruminansia. Nah, selain hewan-hewan ruminansia ini tadi, juga ada loh dari kalangan aves atau burung-burungan yang termasuk dalam hewan herbivora, yaitu ada burung merpati, terus burung gereja, dan burung beo. Anak-anak pernah melihat nggak hewan-hewan ini memakan tumbuh-tumbuhan? Nah, karena itu mereka ini termasuk hewan herbivora. Selanjutnya ada yang disebut dengan hewan karnivora. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak hewan karnivora ini apa? Nah,
Ustazah kasih tahu ya, hewan karnivora adalah hewan yang menjadikan daging sebagai sumber makanannya. Nah, ciri-ciri dari hewan karnivora ini sendiri yang pertama yaitu memiliki cakar atau taring yang tajam. Nah, cakar atau taring yang tajam ini gunanya adalah untuk memangsa mangsanya, mencabik-cabik dan menggigit mangsanya. Setelah itu, ciri-ciri yang selanjutnya adalah mereka adalah pelari yang cepat, di mana mereka akan mengejar mangsa mereka sampai dapat lalu mencabik-cabiknya dan memakannya. Setelah itu, ciri yang ketiga adalah penglihatannya yang tajam, guna memangsa di malam hari. Nah, contoh-contoh dari hewan karnivora ini sendiri adalah binatang-binatang buas, yaitu ada harimau, singa, burung elang, dan burung hantu. Nah, hewan-hewan dari contoh-contoh tersebut adalah hewan-hewan pemakan daging. Hewan-hewan tersebut memiliki cakar dan taring yang tajam untuk memangsa mangsanya. Setelah itu, ada yang dinamakan dengan hewan omnivora. Nah, hewan-hewan omnivora ini adalah hewan yang menjadikan tumbuhan dan daging sebagai sumber makanannya. Atau hewan omnivora ini bisa disebut sebagai hewan pemakan segalanya. Karena apa? Hewan ini juga memakan tumbuhan, namun hewan ini juga memakan daging. Nah, ciri-ciri dari hewan omnivora ini sendiri adalah struktur giginya yang lengkap, di mana ada gigi taring dan geraham guna mencabik dan mengunyah makanannya. Nah, contoh-contoh dari hewan omnivora ini sendiri adalah monyet, tikus, dan babi. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah mau tanya, manusia itu termasuk jenis makhluk hidup di bagian mana? Hayo, herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, manusia termasuk dalam omnivora sejati. Karena apa? Manusia memakan tumbuhan dan manusia juga pemakan daging. Nah, itu adalah penjelasan dari jenis hewan omnivora. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hewan insektivora. Nah, hewan insektivora ini adalah hewan yang menjadikan serangga, baik itu dalam bentuk telur, ulat, kupu-kupu sebagai makanannya. Nah, hewan-hewan insektivora ini tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Nah, tapi ada beberapa contoh dari hewan insektivora. Yang pertama ada hewan amfibi. Anak-anak masih ingat apa enggak hewan amfibi itu apa? Ya, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan air. Anak-anak masih ingat hewan apa aja hewan amfibi? Nah, betul sekali, yaitu katak. Katak itu adalah amfibi. Selanjutnya, selain ada hewan amfibi, ada reptil. Setelah reptil, ada Pisces atau ikan-ikanan. Setelah itu ada aves atau burung. Nah, hewan-hewan tersebut adalah yang termasuk jenis insektivora atau pemakan serangga. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 4 klasifikasi atau 4 pengelompokan
pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ayo, anak-anak sudah lupa atau belum? Yang pertama tadi ada apa? Ada hewan herbivora, yaitu hewan yang menjadikan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Setelah itu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang menjadikan daging sebagai sumber makanannya. Setelah itu ada yang disebut dengan hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang menjadikan daging dan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan hewan insektivora, yaitu yang hewan-hewan yang menjadikan serangga sebagai sumber makanannya. Nah, anak-anak sudah paham apa belum? Hari ini kita mempelajari 4 macam klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Sekarang Ustazah mau tanya, kalau rusa termasuk klasifikasi hewan bagian apa ya? Betul sekali Doni, yaitu bagian herbivora. Karena apa? Karena rusa pemakan rumput. Setelah itu, kalau misalnya serigala itu termasuk klasifikasi bagian mana ya? Betul sekali Putri, yaitu bagian karnivora. Karena apa? Karena serigala pemakan daging. Setelah itu, Ustazah mau tanya lagi, kalau misalnya babi termasuk klasifikasi bagian mana ya? Nah, betul sekali Raffi, yaitu di bagian omnivora. Karena apa? Babi pemakan tumbuhan dan juga babi pemakan daging. Setelah itu katak itu bagian apa ya? Nah, betul sekali. Katak itu di bagian insektivora. Karena apa? Karena katak itu pemakan serangga. Alhamdulillah, anak-anak sudah menyerap ilmu dengan baik ya. Anak-anak hebat sekali dan pintar sekali. Nah, itulah praktik pengaplikasian keterampilan dasar mengajar dari saya dengan tema pembelajaran pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.